Selamat pagi Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Ninomia. Saya di sini sebagai ahli gizi yang akan membantu konsultasi Kakak hari ini. Mungkin sebelumnya bisa dibantu Kak, apa keluhan Kakak yang Kakak derita? Iya Kak, emang akhir-akhir ini kegiatan saya cukup padat, jadi pengaruh kali ya ke fisik saya juga. Jadi akhir-akhir ini saya sering lemas, sering pusing, terus juga sekarang pilek Kak, pilek flu aja gitu Kak. Saya juga bingung kayak yang ini tuh lemesnya benar-benar lemes gitu Kak sepanjang hari. Udah lama Kak, semingguan. Oh begitu ya Kak. Baik, kalau buat sehari-hari Kakak itu kalau dari pola makan nih Kak, apakah Kakak tuh dari sarapan nih, Kakaknya tuh sering sarapan atau enggak ya Kak? Kalau sarapan suka, cuman ya sekedarnya aja, seisi perut aja Kak. Jadi kayak yang enggak banyak-banyak sepiring gitu enggak Kak. Gitu ya Kak. Mungkin kalau misalkan dari sarapan tuh Kakaknya sering kalau dari makan itu dari sendok makannya nih Kak, misalnya dari 2 sendok makan atau 3 sendok makan gitu Kak? Iya, Ya. Kalau buat makan siangnya nih Kak, makan siangnya nih Kakak sering mengonsumsi apa aja? makan siang ya Kak. Sebenarnya saya jarang makan siang, soalnya kan saya kerja juga. Jadi ya kadang lupa buat makan gitu Kak. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kalau sehari-hari Kakak lagi nggak kerja nih, buat makanannya itu apakah Kakak sering mengonsumsi kayak makan dari nasi, terus sayurannya kayak suka sayuran kangkung atau kayak gimana? Terus dari dagingnya itu apakah Kakak sering mengonsumsi daging ayam, daging sapi atau daging kambing? Terus kalau misalkan dari buah-buahnya itu Kakak sering mengonsumsi buah atau enggak gitu? Kalau untuk kehidupan sehari-hari sih enggak seteratur itu sih Kak. Enggak sampai makan buah. Sayur ya terkadang, cuman enggak sering gitu Kak. Oh baik. Tapi kalau dari daging nih kan biasanya tuh kalau misalkan ada orang-orang tuh kan ada yang dari tantangannya dari daging itu ada yang nggak suka daging merah Oh gitu. iya Nah, Kak, saya nggak suka daging-dagingan, apalagi daging sapi, daging kambing, daging domba saya nggak suka. oh iya. Kenapa itu Kak? Kalau boleh tahu? Kita nggak tega aja Kak. Sedih banget ya Kak. Iya Kak. Saya oh jadi gitu ya Kak. Kalau buat minuman sehari-harinya nih kakaknya tuh sering minum air putih atau enggak ya Kak? Udah jujur sih ya Kak ya, saya nggak suka minum air putih, soalnya ya kalau setiap saya minum air putih feel-nya beda. Kayak yang saya Hambar minum gitu ya bukan Kak? hambar Kak, sesek. Oh susah bener ya. Iya, kayak nggak suka aja gitu. Mending minuman manis-manis, minum es itu enak banget menurut saya. Gitu. Jadi kayak Iya. sering minuman-minuman saset gitu Iya, ya, tapi sukanya yang ini Kak. yang berasa gitu. Iya. Jadi sebelumnya itu saya akan menjelaskan sedikit ya Kak. Tapi sebelum saya menjelaskannya, saya ada brosur dari leaflet. Leafletnya ini Kakak bisa baca-baca ya Kak terkait dengan namanya anemia Kak. Dari sebutan keluhan Kakak ini ada di sini Kak. Jadi bisa disebabkan karena anemia Kakaknya. Apalagi kan Kakaknya masih muda ya. Iya, Jadi dari lemas, pusing itu tuh bisa terkena anemia Kak. Nah, udah tutup. Nah, lu kalau baca lagi. Nah, sebelumnya nih Kak, kan Kakak tadi udah baca leaflet ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan anemia sendiri. Nah, anemia sendiri itu adalah kekurangan zat besi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ibaratnya itu zat besi itu penting untuk hemoglobin karena hemoglobin sendiri itu untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalkan kita kena anemia, otomatis hemoglobin yang kita dapetin dari tubuh itu tidak optimal Oh, gitu ya, Kak? Iya. Berarti Nah, berbahaya banget dong, Kak? iya Kak, makanya. Nah, dari pola makan Kakak yang tadi Kakak sebutin kayak jarang minum air putih, terus jarang mengonsumsi daging kayak daging kambing, daging sapi gitu kan. Terus kayak makan sayuran juga jarang gitu kan, apalagi buah gitu. Nah itu tuh bisa menyebabkan tubuh Kakak itu kekurangan zat gizi dalam tubuh kita gitu kan. Dan dimana kan harusnya itu dalam tubuh kita tuh ada namanya nasi,
karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sayuran, sama buah-buahan. Sedangkan dari kakak aja masih ada yang kurang, belum komplit dalam pola makannya kakak gitu. Ibaratkan tuh kayak misalkan tubuh kita itu kayak ibarat HP gitu. Nah kalau misalkan HP-nya itu nggak dicas, otomatis kan akan mati. Nah sama aja kayak tubuh kita yang terkena anemia bakalan kekurangan baterai dalam darah gitu. Nah sebelumnya nih kalau misalnya kakaknya pengen ngerubah pola makan gitu kakaknya bersedia atau enggak? Ya, mau nggak mau sih Kak harus bersedia. Ya, jadi sebenarnya tuh ada antisipasinya ya, ada cara-caranya supaya kakaknya nggak terlalu berat buat ngejalaninnya. Jadi yang pertama itu kakak tuh bisa mengonsumsi sedikit demi sedikit, kayak misalkan makan sayur, kayak misalkan sayurannya tuh kakaknya lebih suka ditumis atau di sayur direbus gitu. Ya, Sukanya ditumis apa direbus? ditumis dong. Oh ditumis, Iya. oke. Nah mungkin kakaknya tuh bisa mengonsumsi sayurnya kayak ditumis gitu. Apakah kakaknya itu misalkan dari makan siangnya misalkan nasinya tuh dicampur sama sayur tumis buncis terus ditambahin sama tahu gitu misalkan terus habis itu dari buahnya misalkan kakak buahnya suka apa? Suka melon Kak. Oke, jadi bisa ditambahin sama buah melon juga buat selingannya gitu. Jadi sedikit demi sedikit aja kak porsinya. Misalkan kakaknya dari porsi yang 2 sendok makan nih, ditambahin lagi jadi 3 sendok makan. Berarti kan otomatis jadi 5 sendok makan dalam pola makan siangnya gitu. Nah sedikit demi sedikit aja kak, jangan sampai langsung tiba-tiba langsung banyak gitu. Yang penting terisi perutnya. Betul. Gitu kak. Nah dari pola makan itu kakaknya masih ada pertanyaan atau enggak? Kira-kira kalau untuk makan malam itu diperbolehkan nggak sih Kak? Soalnya kalau makan malam saya jarang makan. Oh gitu. Ya, salah gitu ya. Ya maaf ya kak. Ya sebenarnya kalau makan malam itu dianjurkannya tuh dari jam 4 sore itu udah termasuk makan malam kak. Oh, gitu, Iya, Kak. 4 sore sampai jam 7 malam itu sebenarnya udah makan malam sudah gitu. malam. Iya. Kalau di atas jam 7 ke atas gitu tuh udah bukan termasuk makan malam. Gitu. Gitu ya, Sebenarnya tuh nggak baik buat kesehatan kita. Cuman kan kalau orang Indonesia kan emang rata-rata di atas jam segitu ya Betul. baru makan Iya. gitu kan. Jadi ya mau nggak mau dari mungkin jam 8 paling telat itu bisa makan malam. Kalau misalkan dari jam 9 kan otomatis tubuh kita tuh nggak bekerja dengan baik gitu Gitu ya, kan. Kak. Nah itu jadi optimalnya tuh dari jam 4 sore sampai jam 7 malam gitu. Jadi tubuh kita tidak menerima gitu ya Kak? Iya. Oh, gitu. Terus jangan lupa juga buat minum air putih kak. Kalau misalkan kakaknya jarang minum air putih, nah itu tuh nanti bisa menimbulkan kakaknya tuh lebih lemes, terus nggak kuat gitu kan, lebih gampang terkena penyakit gitu kan. Nah apalagi kan kalau misalkan kakaknya kan sering bekerja tapi nggak diselingin sama olahraga. Nah kalau misalkan olahraganya kurang gitu kan, otomatis fisik kita tuh kan bakal turun gitu kan kak. Mampus loh. Ini gitu nih. Nah kan kalau sesuai dengan anjuran Kemenkes itu kan dari pola minum air putih kan satu hari itu kan 8 gelas ya, 8 gelas per hari atau sama dengan 2 liter per hari. Nah kalau misalkan kakaknya masih keberatan karena nggak suka minum air putih, itu tuh bisa dinetralisir dengan misalkan satu hari ini 4 gelas hari, 4 gelas per hari. 4 gelas per hari. Nah bisa mengonsumsi air putih itu sekali 4 gelas gitu ya Kak. Iya. Baik deh Kak. Nah kalau misalkan nih dari pola makan sama pola minum kakaknya ini mau dirubahnya tuh apa dulu? Misalkan dari sarapan dulu nih atau makan siang atau makan malam? Ya paling sarapan dulu sih kayak yang penting ya Kak ya. Ya jadi mungkin dari sarapan ya, sarapannya tuh mungkin kakaknya bisa menambahkan porsinya sedikit ya, misalkan dari sarapannya itu misalkan nasi sama telur terus sama misalkan tumis kangkung misalkan. Tapi sebenarnya makan nasi di pagi hari gak apa-apa Kak? Iya nggak apa-apa kak sebenarnya, malah bagus gitu kan buat diri kita juga gitu. Yang penting kitanya nggak terlalu
over dalam mengonsumsi makanannya Oh, gitu. Iya. Jadi kan dari kakaknya itu kan seringnya nggak jarang sarapan Iya. gitu kan. Nah, kakaknya bisa menambah porsinya sedikit demi sedikit. Oh, gitu ya, Kak. Iya. Apa ada pertanyaan lagi, Kak? Mungkin udah cukup ya Kak ya. Sudah menjawab semua pertanyaan saya. Oke, jadi kakaknya bisa mulai dari hari ini mungkin ya buat kedepannya jauh lebih baik lagi. Siap, Terus Kak. saya yakin juga kalau misalkan kakaknya ada niat dalam dirinya kakak buat berubah jadi lebih baik, mungkin bisa Kak dari sekarang juga bisa merubah pola makannya, pola minumnya gitu. Siap deh Kak. Ya. Siap Kak, terima kasih ya atas konsultasinya. Semoga saya bisa ya berangsur lebih baik ya Kak ke depannya. Amin ya. Terima kasih ya Kak sudah mau berkonsultasi dengan saya. Maaf juga kalau Sama-sama, misalkan Kak. dari omongan saya ini ada yang kurang dipahami gitu ya Kak. Siap, Semoga Kak. kakaknya cepat pulih kembali dan bisa jauh lebih baik lagi ya Kak. Amin Kak. Terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih Kak.